video saya. Perkenalkan, nama saya MS Amin Munaroyan dari Sekolah SMK Budi Utomo dari Room Visitor 2. Dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas workspace saya. Itu ada 3 yang saya akan tampilkan di sini. Itu yang pertama ada Google Docs, yang kedua ada Google Spreadsheet, yang ketiga ada Google Slide. Oke. Di sini langsung saya buka. Di sini saya akan di sini saya akan langsung buka Google Docs. Yang pertama Google Docs saya. Di sini saya akan memberikan sebuah cara saya membuat Google Docs ini, artikel yang saya buat ini, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang saya buat di Google Docs saya ini. Oke, di sini ada saya membuat judul, saya mengambil judul atau tema pentingnya penggunaan teknologi dalam pendidikan. Di bagian atas ini saya memberikan bold ya, terus besarnya 16. Untuk fontnya saya menggunakan Times New Roman. Untuk fitur-fiturnya sama ya, seperti Word yang digunakan oleh Microsoft. Tapi di sini karena saya untuk tugas, ya tujuannya untuk berbagi secara real time, saya menggunakan Google Docs. Untuk di sini saya menggunakan gambar. Cara memasukkan gambar juga sangat mudah. Di sini ada di sisipkan, lalu ada di gambar. Ini kita tinggal bisa pilih mau upload dari komputer kita atau telusuri internet kita. Untuk drive, foto, kamera dengan URL juga bisa seperti itu. Oke, lanjut di artikel saya menggunakan rata kanan kiri agar terlihat rapi. Jadi artikel saya ini terlihat rapi. Lalu di sini saya membuat cetak miring di sini. Membuat cetak miring agar ini adalah poin yang sekarang ini poin yang harus diambil seperti itu. Oke. Lalu yang terakhir di sini saya menambahkan sumber UNESCO, The Role of Technology in Education 2020. Ini sumber yang terpercaya dari artikel saya. Saya menambahkan link di sini. Nah, untuk penambahan link itu bisa menggunakan 2 cara. Kalau semisal link kita langsung berbentuk sebuah link, contohnya www.google.com seperti ini, ini otomatis bisa langsung jadi link. Caranya tinggal diklik kanan lalu sisipkan link. Nah, ini otomatis sudah menjadi link karena ini langsung sebuah website. Tapi kalau misalnya kita hanya sebuah kata, contohnya di sini hanya Google. Nah, di sini kita bisa menambahkan sisipkan link. Nah, lalu kita masukkan link yang sebenarnya apa sih yang isi dari kata ini gitu. Tinggal kita tulis di sini www.google.com. Lalu terapkan. Nah, ini sudah bisa langsung dipakai. Seperti itu, sangat mudah. Oke. Di artikel saya ini membahas tentang pentingnya penggunaan teknologi dalam pendidikan. Jadi di era ini perkembangan teknologi benar-benar sangat pesat ya guys, sangat pesat sekali. Benar-benar setiap orang tuh benar-benar harus memiliki teknologi yang memadai. Tapi terkadang orang-orang banyak di sebagian daerah itu kurang mampu untuk membeli sebuah alat komunikasi seperti ini, alat untuk belajar, sehingga mereka untuk berkembang itu lebih sulit. Namun dari teknologi ini terkadang walaupun kegunaannya sangat bermanfaat, secara logika ini sangat dibutuhkan untuk masa depan, karena kita bisa belajar dari situ, membuat kesimpulan dari situ,
bahkan bisa autodidak kita belajar. Tapi untuk di era sekarang sudah banyak yang memiliki teknologi, tapi cara penggunaannya itu sering sekali disalahgunakan. Seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk presentasi di Google Docs saya. Mungkin saya akan lanjut di Google Spreadsheet saya. Oke, di sini langsung saja saya mempresentasikan hasil tugas saya. Saya akan memberikan tutorialnya dan saya akan memberikan hasil tugas saya presentasikan. Apa sih isi dari yang saya buat ini, seperti itu. Oke. Di sini sebelumnya saya pertama menggunakan judul, yaitu saya membuat laporan aktivitas PKL di bulan November dan Desember 2024. Lalu di bawah sini masih di bagian judul, untuk bagian di baris 1 itu di bagian blok atau kolom B sampai kolom F ini saya menggunakan menggabungkan sebuah sel. Jadi sehingga yang tadinya kotaknya terpisah seperti ini, ketika kita menggabungkan sel, maka garisnya hilang menjadi sebuah pergabungan. Oke, lanjut. Di sini saya masih menggunakan pergabungan sel antara kolom B dan kolom C menggunakan nama Emas Naroyan, lalu dari sekolah SMK Budi Tomo. Oke, dari hasil presentasi saya ini saya mengambil jadwal per minggu. Di sini contohnya ada minggu pertama dari tanggal 1 November sampai 7 November. Itu saya tanggal mulainya tanggal 1 November sampai 7 November. Yaitu aktivitas saya menyusun jaringan, durasinya 4 jam dan saya menyelesaikan dengan baik. Lalu masih di minggu yang pertama, di hari kedua saya menyusun aktivitas yaitu konfigurasi mikrotik, yaitu berdurasi 3 jam dan ada kendalanya. Nah, solusinya yang saya kerjakan agar selesai dengan baik yaitu saya mengambil waktu di luar durasi jam yang diberikan. Makanya tugas saya terselesaikan dengan baik. Sampai seterusnya seperti itu. Untuk minggu kedua, presentasi PKL, pengujian jaringan, pembangunan sistem, pengaturan server, itu sampai seterusnya seperti itu. Oke, di sini saya akan memberikan caranya untuk memberikan tabel seperti ini. Oke, di Google Docs ini juga memberikan fitur yang namanya table. Oke, saya akan memberikan contoh di sini. Nah, ini contoh saya memblok sebuah tabel di sini. Nah, di sini di bar ini ada sebuah batas, ada namanya batas. Ini tinggal kita pencet aja. Nah, ini mau terserah mau garis yang seperti apa. Kalau mau garis yang seperti saya di atas itu menggunakan semua garis batas. Nah, seperti ini. Oke, saya akan lalu gimana caranya untuk memberikan space pada bagian kotak-kotak. Nah, pastinya capek dong kalau mau memberikan kotak satu persatu seperti ini. Nah, capek dong. Terus satu lagi seperti ini. Nah, otomatis ukurannya tidak pas dilihat dan mempersulit pekerjaan. Oke, saya akan memberi caranya. Caranya di sini tinggal di blok aja dari sini. Cara bloknya ini tinggal di ini ya. Dari baris berapa sampai baris berapa. Kita blok di nomornya. Itu caranya seperti ini. Di blok. Lalu ini di antara dua baris kita besarkan sesuai kebutuhan. Nah, otomatis semuanya membesar secara rata. Oke, kurang lebih caranya seperti itu. Nah, untuk di samping ini saya menggunakan presentasi dari 2 bulan terakhir saya. Durasi total yang saya kerjakan dalam 2 bulan terakhir itu yaitu 49 jam.
Kok tahu dari mana 49 jam? Saya menggunakan rumus sum. Caranya sangat mudah. Di sini kita tinggal hapus dulu aja. Oke. Di sini tinggal kita pakai sama dengan, lalu sum, buka kurung. Nah, ini tinggal kita blok aja dari sini. Blok sampai bawah. Nah, lalu kembali lagi, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya 49 jam. Oke, yang kedua ada rata-rata durasi. Sama, caranya sama, cuman bedanya saya memakai average. Nah, saya memblok dari atas sampai bawah, sama, caranya sama seperti durasi total. Untuk durasi terpanjang selama 2 bulan saya, yaitu saya memiliki waktu yaitu 6 jam, dan durasi terpanjang saya yaitu 2 jam pada minggu 2 terakhir. Oke, di sini ada diagram agar mempermudah melihat durasi jam saya yang saya pakai di dalam 2 bulan terakhir saya. Oke, mungkin sekian untuk presentasi Google Spreadsheet saya. Mungkin saya akan lanjut di Google Slide setelah ini. Oke, yang terakhir di sini ada Google Slide. Di sini saya akan memberikan presentasi dari hasil tugas saya yang diberikan oleh Kakak Edukasi. Di sini saya mengambil tema yaitu Understanding Computer Networks. Oke, sebelumnya saya minta maaf, di sini saya tidak menggunakan tampilan slideshow karena tadi saya mencoba menggunakan slideshow itu tidak terekam oleh layarnya. Jadi saya menggunakan langsung dari sini saja. Oke, yang pertama ada daftar isi. Di sini apa itu jaringan komputer, jenis-jenis komputer, dan lain sebagainya. Kita lanjut yang kedua. Yang ketiga, apa itu jaringan komputer? Dari definisi jaringan komputer, sistem yang menghubungkan 2 atau lebih perangkat untuk berbagi data dan daya sumber daya. Tujuannya jaringan untuk komunikasi, kolaborasi, dan berbagi informasi antara perangkat. Yang kita ketahui, yang namanya jaringan komputer itu pastinya untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi informasi. Itu tujuan utamanya. Karena yang namanya jaringan itu bisa jadi ketika kita menggunakan jaringan itu ada yang namanya jaringan offline. Yang namanya jaringan offline itu berarti kita membutuhkan sebuah sebuah sistem lain agar kita bisa berkomunikasi. Contohnya kita menggunakan cloud. Nah, cloud di sini kita tidak perlu offline, kita tidak perlu online. Kalau kita hanya menggunakan server, itu kita sudah bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, bisa berbagi data, bisa berkomunikasi telepon, atau berbagi file, itu sudah bisa. Lalu yang keempat di sini, slide keempat, ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah LAN, Local Area Network. Jaringan lokal untuk area kecil seperti rumah atau kantor, atau di sekolah juga menggunakan LAN. Contohnya kita bisa meremote sebuah printer di sekolah dari kelas ke kantor. Dari kantor, printer berada di kantor, kita bisa meremote dari kelas, sehingga kita tidak usah capek-capek dari kelas ke kantor sangat jauh, dari atas ke bawah gitu. Kita sudah bisa menggunakan jaringan LAN. Yang kedua ada WAN, Wide Area Network, jaringan besar yang mencakup area geografis yang lebih luas. Jadi WAN ini biasanya antar negara atau benua. Tapi kita ambil contoh kecilnya di Indonesia ini mungkin bank.
Nah, bank ini biasanya memiliki kantor pusat dan memiliki cabang-cabangnya tersendiri. Nah, itu menggunakan jaringan WAN agar transaksi yang dilakukan oleh klien-klien mereka itu bisa berjalan secara real time, sehingga saling mengetahui. Itu salah satu contoh dari jaringan WAN. Yang terakhir, yang ketiga, ada jaringan MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan yang mencakup area kota atau wilayah. Biasanya contoh kecilnya universitas. Biasanya universitas juga menggunakan jaringan Metropolitan Area Network ini agar mereka bisa saling komunikasi dan mudah. Cara mentransfer data itu, cara berkomunikasi juga sangat mudah ketika menggunakan jaringan Metropolitan Area Network ini. Oke, lanjut. Di slide kelima ada komponen utama dalam jaringan komputer. Yang pertama ada router, menghubungkan jaringan berbeda dan mengarahkan lalu lintas data. Jadi router ini yang menghubungkan komputer kita ke internet, itu menggunakan router. Salah satu fungsi utama router adalah menghubungkan jaringan. Lalu yang kedua ada switch, menghubungkan perangkat dalam satu jaringan. Lain namanya jaringan itu sangat luas. Ketika kita hanya menggunakan router saja, otomatis sangat tidak efisien, sangat tidak tidak tahu bekerja. Ketika kita mau memperluas sebuah jaringan itu, kita bisa menggunakan switch. Nah, intinya switch ini yang bisa menghubungkan semua komputer dalam satu jaringan itu. Bahkan kita bisa membuat batas-batas tersendiri. Bisa kita buat VLAN, bridge, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada access point. Ini menyediakan koneksi WiFi. Biasanya ini digunakan di lingkupan ruangan yang tidak terjangkau oleh router, atau mungkin yang sudah ditentukan sesuai kebutuhan. Lalu terakhir ada kabel dan server. Kabel, infrastruktur fisik yang menghubungkan perangkat dan menyimpan data. Kabel di sini biasanya menggunakan LAN atau FO bisa. Lalu ada server. Ini biasanya komputer penyimpanannya, yang biasanya yang bisa digunakan di sekolah atau di kantor, di perusahaan-perusahaan besar, biasanya menggunakan server. Oke, lanjut di sini di slide 6 ada protokol jaringan. Yang pertama ada TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jadi ini protokol utama untuk komunikasi antar perangkat di internet. Jadi ini sangat dasar sekali. Jadi IP ini adalah sebuah alamat, simpelnya sebuah alamat, sebuah pengguna atau website itu biasanya menggunakan IP. Untuk IP ini yang memudahkan sebuah teknologi sekarang itu sangat mempermudah untuk mencari sebuah pengguna. Jadi cara berkomunikasi itu sangat mudah. Lalu yang kedua ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Digunakan untuk mengakses situs web. Nah, biasanya dia yang mempermudah cara searching kita. Misalkan kita di website hanya menggunakan kalimat yang simpel. Contohnya kita mau ke YouTube tapi kita hanya menuliskan YT. Langsung diarahkan ke situsnya. Tetap diarahkan ke situsnya youtube.com. Itu namanya HTTP. Lalu terakhir DNS, Domain Name System. Menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Jadi yang kita ketahui tadi misalkan kita sudah berhasil mencari youtube.com. Tanpa ada DNS ini, ketika kita mencari youtube.com sebenarnya
nggak ketemu. Yang aslinya website itu menggunakan IP, asli WP, yang asli IP itu website seperti itu. Tapi dengan ada DNS ini mempermudah sebuah pencarian sehingga kita tidak perlu menggunakan IP lagi ketika kita mencari suatu situs atau suatu website yang ingin kita kunjungi. Lanjut ke slide 7. Ada keamanan dalam jaringan komputer. Yang pertama ada firewall, menyaring lalu lintas data untuk mencegah akses yang tidak sah. Ya, ini seperti satpam yang bisa mencegah seseorang masuk dan bisa memberi akses orang masuk. Karena orang itu mempunyai akses, maka diizinkan masuk sebagai satpamnya. Lalu kedua ada virtual private network yang bisa kita sebut VPN, mengamankan koneksi dengan mengenkripsi data. Itu betul otomatis kita benar-benar posisi kita ini bisa seakan-akan kita tidak ada di tempat itu. Kita bisa seakan-akan di tempat lain dengan menggunakan VPN ini. Lalu ada namanya enkripsi, melindungi data agar hanya dapat dibaca oleh penerima yang sah. Jadi ada nih sebuah file ketika dikirimkan itu biasanya ada yang namanya begal file. Mungkin itu ada pengguna yang tidak sah ingin mengambil file itu, sehingga enkripsi inilah yang mengubah data itu sehingga data itu benar-benar tidak berarti, diacak oleh enkripsi sehingga data ini bisa dibaca oleh pemilik yang sah, seperti itu. Lalu yang di slide ke-8 ada perkembangan teknologi jaringan. Yang pertama ada 5G, generasi baru untuk kecepatan dan konektivitas lebih cepat. Ini sangat berguna banget. Yang kita ketahui 4G sekarang kecepatan 4G itu sebenarnya sudah sangat cepat sekali. Tapi dengan adanya 5G ini membantu sebuah perusahaan atau sebuah perkantoran itu sangat lebih mudah sekali dengan adanya 5G ini, sehingga sebuah jaringan itu lebih cepat diaksesnya. Lalu yang kedua ada IoT, Internet of Things, jaringan perangkat pintar yang saling terhubung. Nah, di era perkembangan teknologi kita ini sangat berarti fungsi IoT ini, serba otomatis. Sekarang serba robot ya guys. Apalagi sudah di era sekarang sudah apa-apa menggunakan teknologi canggih. Lalu yang terakhir ada virtualisasi jaringan, teknologi yang memungkinkan pembagian sumber daya jaringan secara efisien. Jadi sudah terlampirkan secara virtual dan sudah sangat simple, sangat instan digunakan. Lalu yang slide ke-9 ada tantangan dalam jaringan komputer. Yang pertama ada bandwidth dan latensi, kecepatan dan keterlambatan transfer data. Ini yang namanya bandwidth ini kita tidak bisa menentukan kecepatannya, karena ini sebuah tantangan sekali dalam jaringan komputer. Biasanya memang kita sudah mengetahui kecepatan sekian MB, tapi kita tidak bisa menentukan naik turunnya sebuah bandwidth. Lalu ada keamanan, ancaman dari serangan cyber. Nah, ini sangat tantangan sekali di dalam jaringan komputer. Karena apalagi di Indonesia ini sangat rentan sekali sebuah peretasan, serangan cyber masuk untuk jaringan tersendiri. Itu sangat rentan sekali. Dan terakhir ada keterbatasan infrastruktur. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur yang memadai. Apalagi di pelosok sana, di daerah-daerah pojok sana yang benar-benar tidak memiliki jaringan akses
akses jaringan internet. Bahkan teknologi mereka tidak memilikinya, sehingga mereka ya masih di zaman-zaman familiar sekali dengan teknologi. Oke, lanjut kesimpulan. Jadi jaringan komputer ini kunci untuk komunikasi dan pertukaran data yang efisien di era digital. Sangat berguna sekali. Lalu ada perkembangan teknologi terus membawa inovasi baru dalam dunia jaringan. Memang yang kita ketahui tadi apalagi sudah ada 5G, sistem IoT, virtualisasi jaringan. Lalu terakhir ada keamanan harus diutamakan untuk menjaga data dan privasi. Ini sangat penting sekali di dunia jaringan. Apalagi di Indonesia ini itu sangat penting dibutuhkan. Oke, terima kasih. Seperti itu. Oke, untuk pembuatan slide di sini sangat mudah ya. Apalagi slide di Google Slide ini juga menyediakan fitur sebuah template yang bisa kita lihat di tampilan utama file atau bisa langsung dari tema di sini. Nah, nih kita bisa menggunakan tema-tema di sini banyak sekali. Tinggal kita pilih mana yang kita butuhkan sesuai kebutuhan kita. Nah, untuk di sini saya di step slide-nya saya menggunakan yang namanya transisi. Contoh di sini ada transisi. Nah, di sini saya pindah sebentar. Nah, ini ada kubus, ada balik, ada galeri, seperti itu. Bisa kita terapkan ke semua file. Ada animasi objeknya juga, bisa kita putar. Pokoknya sangat sama fiturnya seperti PowerPoint yang ada di Microsoft. Tapi ini sangat memudahkan kita untuk dunia pekerjaan, apalagi di Google Workspace ini sangat berguna sih untuk berkolaborasi, untuk berbagi data secara real time ini sangat berguna. Oke, mungkin sekian. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga tutorial dan penjelasan yang saya berikan itu bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan yang mungkin yang saya berikan tadi sedikit bingung. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah memperhatikan saya presentasi. Selamat pagi. Pagi, Aksio.